Dan ini pelajaran besar, bagaimana kekuatan doa itu, Bapak Ibu sekalian. Sudah pernah dengar kisah tentang dokter Ishan ya? Sudah? Baik, ada seorang dokter, ini sama, sedikit kita keluar dari perang Badar ya. Dokter ini dari Pakistan. Dia diundang satu waktu untuk menghadiri, ini kisah baru terjadi berapa waktu lalu ya. Supaya kita lihat ini bukan cuma terjadi pada Nabi SAW, tapi doa memang senjatanya orang yang beriman. Maka dokter Ihsan ini kebetulan salah satu spesialis tulang. Kerjanya itu memang dokter spesialis tulang dari Pakistan. Diundang ke India, New Delhi untuk menghadiri seminar. Dan dia salah satu pemateri. Naik dari pesawat, sejam penerbangan, tiba-tiba informasi badai sangat keras. Hujan lebat, nggak bisa, harus mendarat di kota terdekat. Mendaratlah. Begitu mendarat, dokter Ihsan ini sempat bilang sama orang di sekitar bandara, kalau dari sini ke tempat saya ini berapa lama? Salah satu orang bilang itu sekitar 3 jam naik mobil. Baik, dia negosiasi sama supir mobil lihat hujan. Kayaknya nggak bisa nih jalan, tapi dia nego dengan harga berapapun dia mau bayar. Baiklah, jalan. Baru saja sekitar 100-200 meter tinggalkan bandara, hujan tambah lebat. Badai, banjir sampai mobil mereka tuh dihantam oleh hujan tersebut, banjir itu. Maka kata supirnya, kita nggak bisa jalan nih, kalau kita jalan berbahaya, kita paksain jalan berbahaya. Baik, kita berteduh, ada dekat mobil mereka sebuah rumah agak tinggi sedikit, dan rumah dari kayu, rumah biasa gitu. Naiklah mereka, dokter Ihsan cerita, dia bilang, saya masuk, saya coba salam, ternyata yang punya rumah orang India, kan ini Pakistan umumnya Muslim, tapi India bisa bergabung sama Hindu kan, tapi ini Muslim. Lalu ada seorang ibu menjamu kami, menjawab Waalaikumsalam. Kemudian ibu tersebut tadinya gitu kan, lagi duduk di tempat sholat dia, di sebelahnya ada anak perempuan yang sedang merintih kesakitan. Lalu berkatalah dokter Ihsan, tanya kabarnya gini dan minta waktu sebentar untuk bisa istirahat karena badai. Ibu itu mengatakan iya. Lalu dokter ini cuma nanya saja, siapa di sebelah ibu nih? Dia bilang, ini cucu saya. Cucu saya ini sudah lama punya masalah di tulangnya. Terus dia bilang, dokter Ihsan bilang, kenapa nggak diobatin? Dia bilang, saya sudah coba konsultasi dengan dokter-dokter sini, tidak ada yang bisa tanganin. Katanya mereka bilang ada dokter yang bisa tanganin cuma satu orang, dokter Ihsan yang dari Pakistan. Apa kata dokter Ihsan? Ini kisah nyata. Dia bilang, Allahu Akbar. Ibu tahu, dan ibu ini bilang, dan saya selama 6 bulan ini berdoa agar saya bisa membawa cucu saya berobat ke sana. Kata dokter Ihsan apa? Allahu Akbar. Doanya ibu mendatangkan badai, membuat pesawat saya nggak bisa berangkat ke India, kemudian datang lagi naik mobil sampai depan rumah, diantar dokter ke rumahnya. Jadi bukan lagi dibawa ya, dokternya diantar ke rumahnya dengan hikmah Allah SWT. Itu luar biasa. Jangan anggap remeh doa, hati-hati. Kalau kita berbuat zalim pada orang lalu dia bilang, saya doakan kamu, hati-hati itu. Itu lebih keras daripada sebuah pedang yang bisa memotong badan kita, bahaya. Gitu kan, sampai begitu. Bayangkan Allah datangkan dokternya yang dia harus datangin dari negara lain ke rumahnya untuk obatin cucunya, sampai dokter Ihsan hanya obatin dan sembuh. Itu contohnya gitu kan, itu luar biasa. Maka jangan pernah anggap remeh hal seperti itu. Jadi doa itu sangat luar biasa. Kalau ada doa-doa kita yang kita panjatkan belum kita terima, maka banyak hikmah diantaranya. Mungkin kita belum ikhlas, mungkin memang kita masih ada makanan minuman yang haram, ada syarat-syarat doa yang belum terpenuhi. Ya, tapi doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa di muka bumi selama bukan haram, dan ada makanan minuman pakaian haramnya, dia tidak meminta yang haram, kecuali Allah akan berikan, tapi melalui 3 tahapan. Dikasih langsung, atau Allah hilangkan musibah akan menimpa dia, atau Allah akan simpankan dan dia akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Jadi nggak ada yang sia-sia. Senjata orang mukmin adalah doa, Bapak Ibu sekalian. Maka gunakanlah senjata Anda itu. Sekecil apapun badan kita, kita bisa dengan doa mengalahkan sebuah negara yang besar. Itu terjadi. Terlalu banyak contoh dalam masalah